Setiap tempat selalu memiliki cerita. Cerita yang tumbuh dari alam, dari tangan-tangan yang bekerja, dan dari tradisi yang terus dijaga. Di lereng pegunungan Kabupaten Malang, tepatnya di Dusun Manggisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangposo, lahirlah sebuah karya yang bukan sekedar selembar kain. Ia adalah identitas, ia adalah kebanggaan, dan ia adalah batik brilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, pemilik batik brilian Dusun Manggisari, Bocek, Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang. Batik brilian berdiri sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kalau batik itu bebas mas, nggak ada aturan. Jadi kita pingin motif yang kayak gini itu terserah. Jadi bebas, enaknya di situ. Kalau usaha lain kan gimana ya, kalau ini harus mikirnya terlalu gitu loh mas. Kalau batik itu bebas, enaknya ini. Di rumah sederhana inilah kisah batik brilian dimulai. Berawal dari pelatihan membatik yang diselenggarakan pada tahun 2017, Ibu Uswatun memilih untuk terus melangkah ketika sebagian besar peserta lainnya berhenti. Dengan keyakinan bahwa batik dapat menjadi identitas desa, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, beliau mendirikan Brilian Batik, sebuah UMKM yang hingga kini terus bertahan dan berkembang. Dulu kan di Karangposo ini belum mengenal batik ya mas ya. Tahun 2017 itu diadakan pelatihan batik di Kecamatan Karangposo. Satu desa diambil 3 orang termasuk ibu. Jadi satu kecamatan itu 9 desa. Setiap motif tidak pernah dibuat tanpa makna. Garis demi garis lahir dari kehidupan masyarakat Desa Bocek. Motif cabai melambangkan hasil pertanian yang menjadi denyut ekonomi desa. Sementara motif kopi menjadi simbol kesuburan tanah pegunungan yang telah menghidupi banyak keluarga. Keduanya dipadukan dengan motif parang, hingga melahirkan identitas yang khas, yakni parang Lombok. Sebuah motif yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan cerita tentang tanah kelahiran mereka. Kalau motif ikon Bocek itu yang ini mas. Yang ini namanya parang Lombok. Nah ini ikonik Desa Bocek. Ini dulu ikut lomba tahun berapa ya, 2018 masuk 10 besar se-kabupaten. Soalnya kalau di Desa Bocek itu kan pertanian mas ya. Jadi pertanian ini ada Lombok. Kalau yang satunya biasanya ada kopinya juga mas. Jadi seenak kita yang ada di desa kita mau dibuat motif apa gitu. Cuman ini kebetulan parang Lombok. Membatik adalah tentang kesabaran. Selembar kain harus melalui perjalanan yang panjang. Dimulai dari membuat pola, menorehkan lilin panas menggunakan canting,
memberi warna, menghilangkan bekas lilin, membilas, menjemur, hingga akhirnya setiap motif benar-benar hidup. Satu lembar batik brilian dapat diselesaikan paling cepat dalam waktu sekitar 7 hari. Sebuah proses yang tidak mungkin dipercepat tanpa mengurangi kualitas dan nilai di dalamnya. Dari awal sampai selesai lihat pelatihannya Mas. Kalau kayak gini kan lama ya, lama. Tapi kalau yang biasanya ukuran sal itu 3 hari 4 hari selesai. Batik itu bisa Mas dipercepat, cuman kalau kita mengikuti alurnya ya, kepingin hasil yang bagus harus manut aluran itu. 2 hari juga bisa selesai, tapi warna itu nggak bisa bagus, jadi harus didiemin semalam, paling sedikit semalam. Jadi semakin lama semakin bagus. Kalau habis diwarna langsung di water glass itu nanti hasilnya kabur, nggak bisa melekat. Namun, batik brilian bukan hanya tentang menghasilkan kain. Lebih dari itu, ia menjadi ruang belajar, tempat berbagi keterampilan, tempat tumbuhnya semangat pemberdayaan. Dari sini, budaya diwariskan, dan dari sini ekonomi keluarga ikut dikuatkan. Kalau masalah harga macam-macam Mas. Kalau yang ini kan cuma satu warna ya. Satu warna ini harganya 250. Kalau yang kayak gini lebih ribet, harganya sampai 800 ini Mas. Warnanya juga macam-macam warna, jadi prosesnya lebih lama. Ini juga rumit, jadi harganya juga agak mahal. Kalau ini 700, yang ini. Jadi harga itu melihat dari prosesnya Mas. Prosesnya semakin rumit, semakin sulit, semakin mahal. Waktunya juga kan beda sama yang cuma satu warna. Kalau ini waktunya sampai 7 hari baru selesai satu lembar kain. Yang biasanya pesen itu ya Jakarta juga, Bandung. Kebetulan kemarin dari Malaysia juga motif yang kayak gini waktu ada kunjungan dibeli sama orang Swiss ini Mas. Yang ini motif naga. Jadi orang Swiss beli yang motif kayak gini. Nah, yang pertama itu dari Amerika, yang kedua Swiss, yang ketiga Malaysia. Seandainya mau ingin belajar ke sini ya 1 minggu sebelum hari hanya ke sini dulu gitu Mas. Jadi gak bisa mendadak. Kadang-kadang kan khawatirnya kebarengan itu Mas. Kadang-kadang itu barengan kalau anak KKN kadang sampai 5 kelompok. Jadi ya wis diganti-ganti waktu ini, diatur sendiri gitu. Untuk mahasiswa dan masyarakat yang ingin belajar batik di Batik Brilian bisa menghubungi nomor 0823 3876 6200 dengan Bu Uswatun Hasanah Batik Brilian. Di setiap goresan canting tersimpan kesabaran. Di setiap motif hidup kisah para petani, dan di setiap lembar batik brilian terpatri harapan agar budaya tidak pernah kehilangan rumahnya. Yang pernah dialami itu tantangannya sebenarnya saya kan pingin semua warga khususnya Bocek Mas ya, ingin mengenalkan batik ya, biar kita kalau beli batik gak usah jauh-jauh, ini
buat sendiri, ayo rame-rame gitu. Tapi kadang-kadang itu orang-orang bilang nggak telaten itu loh Mas. Nah itu tantangan bagi saya, jadi saya pingin sakjane pingin tapi kok ya sulit, tapi kalau batik itu nggak bisa dipaksa Mas. Jadi harus keluar dari hati sendiri, soalnya kadang-kadang, males Bu, masa kita harus ngotot. Kesulitan saya juga itu. Padahal kita kalau pakai batik itu pede loh Mas. Pedenya tuh nggak ada kembarannya. Ya kalau kain meteran walaupun harganya mahal kan masih ada kembarannya. Kalau batik tulis enggak, itu pede. Bisa buat sendiri, dipakai sendiri, bahagianya di situ. Khususnya di Mojek saya ingin semua warga mengenal batik dan juga mau mengikuti membuat batik gitu loh Mas. Pingin saya itu. Saya sebenarnya pingin ya Mas ya, mengembangkan kadang-kadang itu kan ayo belajar bareng gitu Mas ya. Tapi kadang itu yang satunya mau, satunya nggak mau. Kadang-kadang dia mau tapi waktu nggak sempat. Sedangkan batik kan harus telaten. Ya itu. Desa Bocek dikenal sebagai desa yang subur. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi. Hamparan kebun cabai, tanaman kopi, serta udara pegunungan bukan hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi. Kalau saya pribadi Mas ya, kalau cat itu kurang tertarik, masalahnya kita harus punya bahan juga harus lebih banyak gitu Mas. Kalau cat kan cuman sekali satu lembar gini kan cuma sekali nih butuhnya banyak, jadi harus berpuluh-puluh kain. Jadi kalau ini satu lembar kain bisa kadang dikasih gambar ini, tapi kita pinginnya gambar yang lain lagi dimasukkan di sini juga bisa gitu loh Mas. Dari Desa Bocek untuk Indonesia, karena warisan budaya tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk terus dilestarikan. Kota Malang dan khususnya warga Manggisari, Bocek Mas ya. Kata-kata ini saya kepingin yang di desa ini mengenal batik, ya khususnya Bocek. Jadi kita gak usah beli jauh-jauh, kita buat sendiri dan dengan hasil karya sendiri itu yang paling membanggakan untuk diri kita Mas.